3 golongan yang hari kiamat akan berada di tempat mahligai yang tercipta dari misik kesturi hitam. Maksudnya kesturi terbaik, harumnya bukan main. Jadi 3 golongan nanti mahligai terbaik. La yahummuhum hisabun wa la yanaluhum faz'un. Mereka ini nggak akan terganggu oleh hisab, nggak dihisab, suruh tenang aja, nggak kamu tenang, yang hisab dari urus. Pernah begitu nggak waktu ke imigrasi? Kalau kita datang sama, kalau belum pernah ya, yang pernah ke luar negeri kan, kalau ada orang dalam dia bilang udah ente tunggu di situ biar aneh yang urus, benar? Sama kira-kira begitu ya. La yahummuhum hisabun wa la yanaluhum faz'un. Maka mereka tidak akan mengalami ketegangan hatta yafrugha mimma bainan nas, sehingga dia selesai juga dengan apa yang terjadi di antara manusia di hari kiamat. Di hari kiamat itu semua orang sibuk dan ketakutan. Karena jika orang tegang di imigrasi, saya pernah cerita ada beberapa kawan kita hampir kencing berdiri, mohon maaf ya bahasanya agak jorok, buang air kecil berdiri karena diperiksa di Israel tuh, imigrasi Israel. Bener, gaya-gaya bener tuh mereka itu ya. 7 kali periksanya. Kita nggak gitu-gitu amat kali ya. Mungkin mereka ingin jaga security-nya, tapi terlalu lebay menurut kita. Telat dikit, berlebihan, benar-benar berlebihan. Kita nggak dianggap manusia oleh mereka ya. Untung kita nggak pedendam ya kan, cuma gitu kita omongnya ya. Nanti yang urus bukan kita ya, Allah yang urus. Tamu masa digituin, kan menghormati tamu wajib. Kita mau ke Al-Quds tapi bayar visanya ke mereka, curang kan mereka. Ya sudahlah, itu urusan mereka di dunia ya. Rajulun ya, itu lebih gila dari itu. Pernah mau diperiksa guru nggak waktu sekolah? Gimana? Perasaannya tegang nggak? Deg-degan. Ada yang pernah diperiksa nggak ada. Kawan saya ada yang stres langsung. Sekarang trauma. Ada beberapa orang, 1-2 orang. Trauma, dia mau kerja yang sama. Nggak sembarangan kita ya. Ini lebih dahsyat, ini bukan KPK dunia, ini KPK ya. Rajulun, nah orang-orang yang aman dari suasana itu, rajulun qara'al Quran, orang yang baca Quran, orang yang hafiz Quran, orang yang tilawah Quran, orang yang mempelajari Quran dan isinya. Nah, itu masuk qiraah. Jadi qiraah itu bisa membaca saja, mempelajari tajwidnya, iramanya, hafalannya, dan yang paling tinggi adalah mengetahui, mempelajari tafsirnya. Tujuannya apa? Ibtigha'a wajhillah, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disebut wajhullah, wajah Allah. Apa, cari-cari muka gitu. Kalau secara harfiah kan cari muka ya, mencari perhatian Allah. Jadi secara harfiah ibtigha'a wajhillah itu boleh kita terjemahkan mencari perhatian Allah. Barangkali itu yang paling tepat. Beramal ini sebenarnya bukan apa-apa, tujuannya sederhana, beramal mencari perhatian Allah. Kayaknya sholat kita tadi nggak membuat Allah perhatian ya. Siapa tahu tadi sholawat bikin Allah memperhatikan kita. Makanya kadang-kadang lewat di mana, walaupun di undang-undangnya nggak boleh ngasih pengemis gitu kan, tapi tega nggak lihat orang berkeliaran gitu. Ya pemerintah ngomong gitu tapi nggak ngurusin mereka. Buat peraturan dilarang ngemis, urus dong yang ngemis, yang pengangguran itu diurusin. Baru kita nggak akan bagi-bagi kan? Ya semoga pemerintah kita dengerin ya. Wa rajulun ubtuliya birriq, dan seseorang yang diuji oleh Allah dengan perbudakan. Nah, itu di zaman dulu. Budak kerja mulu. Sekarang orang nggak jadi budak, tapi dia diperbudak oleh pekerjaannya. Dia nggak budak,
tapi dia diperbudak oleh pekerjaannya. Fit dunya, dalam urusan dunia, tapi kesibukannya dalam bekerja, lam yushghilhu dzalika an amal akhirah, tidak membuat dia lupa, tidak membuat dia lengah dari amalan akhirat. Nah, semoga kita yang termasuk begitu, ya. Sibuk kuliah, ini masih kuliah, mengajar. Nah, ada yang ngajar, ada yang kuliah, ada yang macam-macam. Nah, jangan sampai kemudian jadi alasan kita nggak beramal, ya. Dan yang ketiga, yadur rahman ala ra'sil muadzin hatta yafrugha min adhani. Hadis kedua berarti yadur rahman. Nah, kita nggak usah terjemahkan secara harfiah. Yadun artinya tangan, ya. Kalau ada kita belai-belain anak kecil, itu namanya apa? Sayang. Maka boleh kita maknai tangan Allah, sayang Allah. Allah selalu usapkan kepada kepala orang yang azan sampai dia selesai azan. Jadi kita kalau dikasyafkan Allah, itu yang muazin itu dibelai kepalanya. Makanya kalau orang tahu rahasia azan pada lomba-lomba azan, ya. Cuma kan akhwat nggak boleh azan, perempuan nggak boleh azan, ya kan? Tapi kalau kami dulu di pesantren, nggak ada yang mau azan, nggak banyak mau azan, semuanya udah soleh, ya. Jadi datangnya pas udah komat, kiai udah keluar baru turun semua, nggak ada yang mau azan. Akhirnya yang azan dia lagi, ada yang azannya enak, ada yang azannya menggelegar. Ini nggak ada yang azan mau gimana? Ada orang azan, saya suka dengerin azan, cuma yang itu telinga kita harus kita tutup karena corong toanya itu ke kamar saya. Ini kalau ruqyah beres langsung, semua blisnya hilang tuh, ya. Wakila al-murad bi qaulihi ta'ala, yang dimaksud dengan kalam Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, siapakah yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah. Ini dalil da'i, muazzin, muallim. Salah satu maknanya kata Imam Ghazali, al-muadzinun, orang-orang yang azan. Jadi kalau boleh dikalamkan, ya, siapakah yang lebih mulia daripada orang-orang yang azan? Ada ikhtilaf ulama, ayyuma afdal, ayyuma a'la ratbatan, al-imam awil muazzin. Siapa yang lebih tinggi makamnya, imam atau muazzin? Siapa yang lebih tinggi makamnya? Ini ada ikhtilaf. Orang bisa jamaah ikut imam karena siapa? Nah, maka ada satu mauqif berdasarkan ayat ini, ahsan wa a'la al-muazzin, kecuali imamnya Rasulullah. Kecuali, saya kasih istisnanya, kecuali imamnya Rasulullah SAW. Ya, muazzin kalau nggak ada imamnya jalan nggak dia? Karena imam ini jadi asbabnya muallim azan, maka muallim tetap lebih tinggi. Imam tetap lebih tinggi. Ya. Fa idza sami'ta al-adhan faqul mithla ma yaqul illa fil hayla'alatain. Jika engkau mendengar azan, maka bacalah seperti yang dibaca oleh muazzin kecuali hayya 'alas shalah. Hayya 'alah, ya. Fa innaka taqulu la haula wala quwwata illa billah, maka bacalah la haula wala quwwata illa billah. Wa fi qawlihi qad qamatis shalah, jawablah aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Ini hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi beberapa ulama kita memakainya, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, was salatu qa'imah wa fi taswib, ya, ketika orang baca as-salatu khairum minan naum, ya, itu namanya taswib. Taswib pakai ta. Taswib. Bacaannya apa? Tadi pagi dengar enggak? Cuek aja antum ya. Enggak ada ngamalin sunnah. Ya? Dengerin hayya 'alas shalah, jawabnya. Dengerin as-salatu khairum minan naum, jawabnya sadaqta wa bararta, kamu benar, kamu berkah gitu. Bararta, kamu baik, berkah. Wa indal faragh, ketika selesai baca doa.
Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wal maqamal mahmud alladhi wa'adtah. Itu yang diriwayat Imam Ahmad, juga ada di riwayat Imam Muslim sebagian. Ditambahkan di Muslim ada lafaz raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammad nabiyya. Jadi ada tambahan beberapa doa-doa azan, silakan diamalkan itu. Fadilatul maktubah, ya. Keutamaan salat wajib. As-salawatu kaffaratun lima bainahunna majtanabal kabair. Salat itu semua menjadi kafarah, penebus antara salat dan salat yang lain. Kecuali kita dosa besar mesti tobat. Tidak ada dosa besar mesti, dan dosa paling besar itu syirik. Tobatnya ulang syahadat lalu tinggalkan syiriknya. Makanya kita menegur orang-orang yang mengatakan syirik tawasul. Kalau tawasul itu syirik, tentu Nabi sudah haramkan semenjak beliau hidup. Itu nggak ada. Dan Nabi tidak mengkhususkan orang mati dan orang hidup. Ya? Oleh karena itu, pengharaman tawasul dan mengatakannya sebagai syirik itu adalah zulm, kezaliman kepada umat Islam. Ya? Karena yang bertawasul itu bukan siapa-siapa. Yang bertawasul itu sahabat Nabi, tabi'in sampai zaman ini. Itu sudah miliaran orang. Ya? Maka kita menghimbau teman-teman yang bergerak di dunia dakwah pendidikan, coba cek lagi deh kitab akidah antum. Ya? Yang mengatakan tawasul syirik akbar, udahlah revisi kurikulumnya. Kan kitab itu nggak suci, yang suci cuma kalam Allah. Nggak apa-apa toh diganti, nggak ada masalah, ganti aja. Alhamdulillah Amifalah sudah revisi ya, di bawah sudah. Ajib, ini kabar gembira. Pesantren Syekh Abdul Wahid di Bau-Bau, kawan kita Dr. Fala sudah merevisi kitab akidahnya dan dijadikan yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fiik, ya. Qala bainana wa bainal munafiqin syuhudul atama wa subha la yastati'un. Perbedaan antara kita dan orang munafik adalah hadir atau sholat isya dan sholat subuh, yang mana mereka tidak sanggup datang. Ya. Saya kalau nggak ada tamu, biasanya nggak ada guru-guru, nggak ada teman-teman ikhwah di sini, saya baru ke masjid biasanya kalau subuh ya. Tapi kalau ada kita buat di sini, karena kita punya wirid yang beda dengan wirid di masjid. Habis sholat kita baca sendiri. Wa qala as-salatu imanuddin wa man tarakaha faqad hadamat din. Nah, ini riwayat tidak sampai derajat sahih juga ya, tapi maknanya sahih. Ya. Salat itu tiang agama, siapa yang meninggalkannya sungguh telah menghancurkan agama. Wa yurwa anna awwala ma yunzar fi yaumil qiyamah min 'amal al-'abdi as-shalah. Ini riwayat bil makna. Yang pertama diperhatikan di akhir kiamat adalah salat. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wasairu amali. Jika salatnya oke, maka semuanya oke, walaupun enggak sempurna. Wa in wujidat naqisa ruddat alaihi wasairu amali. Jika tidak sempurna, maka semuanya ditolak. Saya mau tanya lagi, sempurnanya salat pakai apa? Salawat. Banyakin, maka salawat yang di akhir itu kalau bisa dijadikan itu paling khusyuk. Semoga Allah SWT kemudian terima kekurangan kita, ya.